Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kehidupan manusia itu begitu lahir dari nol, kemudian mulai dewasa, berkembang, ketika mati nol lagi. Maksudnya demikian. Pada saat manusia lahir nggak punya apa-apa, ya cuma badan perocot begitu lahir. Kemudian mulai makin gede, semua terkumpul pada dirinya, memiliki sesuatu, memiliki ilmu, bekerja, memiliki harta, memiliki motor, memiliki rumah, memiliki istri. Setelah punya istri apa? Punya anak. Setelah punya anak punya apa? Punya cucu. Setelah itu anak pergi, setelah itu cucu pergi, setelah itu pasangan meninggal dunia, setelah itu dia off, meninggal dunia juga. Nol balik nol. Itulah prosesnya kehidupan manusia. Jadi ketika kita kecil, kita ini pusat dunia, semua terkumpul pada kita menarik segala hal untuk yang kita miliki. Jadi dulu kita nggak punya apa-apa, pelan-pelan mengumpulkan, penuh kita ini. Berbagai macam jasmani dan rohani. Harta benda apa saja yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi pada titik tertentu dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada saatnya kita nggak menarik, ada saatnya kita nggak mengumpulkan, ada saatnya kita melepaskan. Kalau kita gagal mengikuti proses itu, maka yang terjadi adalah secara rohani tidak berkembang, secara mental juga akan rusak, bahkan tidak menjadi bahagia dalam kehidupannya. Maka saudara-saudari, kalau mau menjadi bahagia, secara mental kita sehat, secara spiritual kita sehat, kita perlu mengikuti proses kehidupan manusia yang normal seperti ini. Normalnya manusia ada saat mengumpulkan, ada saat melepaskan. Itu normalnya manusia. Tapi masalahnya ketika kita mulai melepaskan, itu yang nggak mudah. Ngumpulin gampang, ngumpulin semangat, gitu, ngumpulin semangat. Kalau kita ngumpulin apa-apa pengen dikumpulkan, tapi ketika tiba saatnya melepaskan, rasa berat itu muncul, apapun itu. Apakah itu yang sifatnya relasional itu berarti ikatan-ikatan dalam keluarga. Apakah perlu melepaskan? Lo perlu loh. Kamu punya satu anak, nambah 2 anak, nambah 3 anak. Anak tanggintung lucu. Nanti mulai gede, umur anak mulai 20, 21, 22, 20-an mereka menikah. Melepaskan bukan? Artinya ketika anak mulai dewasa memiliki pasangan, ini dilepaskan. Anak pertama pergi, mungkin anak kedua belum menikah tapi dia kuliah di Semarang, contohnya kuliah di Bandung, kuliah di Jakarta, atau malah mungkin kuliah di luar negeri. Melepaskan bukan? Belum nanti kalau badan kita juga lama-lama melepaskan. Ini rambut saya sebelumnya penuh loh saudara. Loh, kamu belum pernah lihat saya gondrong. Loh, gondrong saya ini aslinya gondrong. Pelan-pelan melepaskan, jatuh. Gigi saya ini sudah ada satu yang ompong di belakang. Cuma nggak kelihatan di depan karena di belakang yang geraham sudah nggak ada satu. Baru 40-an kan. Ya. Nanti lama-lama lepas semua lepas. Jadi proses yang membahagiakan sebagai manusia kalau bisa mengumpulkan, tapi kemudian langkah selanjutnya melepaskan. Ini kalimat terakhir dalam Injil hari ini. Siapa yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak layak menjadi muridku. Masih ingat firman tadi yang kita dengar, kalimat terakhir itu maknanya. Jadi Tuhan memberi kita jalan kebahagiaan, baik secara mental maupun secara spiritual. Mungkin untuk orang-orang muda yang masih kecil, yang masih remaja, belum akan terasa, tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang baru masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi saya masukin lagi telinga kiri biar nggak keluar lagi. Nanti pada saatnya kamu sudah umur-umur tertentu, 30 ke atas, 40, akan mulai terasa bahwa kita perlu mengikuti arus kehidupan yang adalah melepaskan. Jadi di situ saudara-saudari, yang perlu dipupuk di dalam langkah-langkah kehidupan kita adalah setelah kita mulai makin dewasa, adalah rasa kerelaan atau keikhlasan kehilangan sesuatu tanpa merasa terlalu sedih, tanpa merasa terlalu menyesali apapun bentuk kehilangan itu. Mungkin kalau kita dulu umur 20
kehilangan sesuatu, dicopet. Saya pernah kecopetan di Jakarta ketika kuliah di Jakarta, itu kecopetan bis dari Tanjung Priuk ke arah Pasar Senen tuh. HP saya hilang dicopet, waduh sedihnya 6 bulan nggak hilang-hilang. 6 bulan HP kecopet tuh sedihnya nggak hilang-hilang. Waduh HP ngumpulin nabungnya gitu. Karena rasa kehilangan dan tidak ada keikhlasan berbulan-bulan. Keadaan seperti itu stres. Keadaan seperti itu menyiksa. Jadi hari ini Tuhan ngajari kita belajar kehilangan itu penting. Sebab belajar kehilangan pada titik tertentu dalam hidup kita adalah jalan kebahagiaan, jalan iman, jalan menuju Tuhan. Termasuk peristiwa-peristiwa negatif yang kita alami. Barangkali contoh sederhana, ada orang ditipu temannya, kan kadang-kadang begitu ya, teman ciak teman gitu biasa kan. Kalau kamu nggak punya ilmu yang namanya melepaskan, waduh, pontang panting, sedih, tapi sedih nangis, wah, kenapa teman sendiri menipu orang kepercayaan? Ya justru orang kepercayaan itu yang malah gampang bisa menipu orang dekat kok. Kalau orang lain yang malah nggak bisa nipu gitu ya. Terus kepikiran, stres, rambutnya makin botak, kulitnya makin hitam. Berhari-hari, berbulan-bulan, terus begitu, hidupmu nggak bergerak maju. Tapi kalau kamu punya ilmu, namanya tadi Tuhan ajar ilmu melepaskan, ya sedih, namanya orang ditipu pasti ya sedih. Yang namanya orang ditipu ya namanya juga pasti akan kecewa. Tapi ada rasa ikhlas yang muncul, oke, ya cari lagi, gampang lah, saya kan orang hebat, kira-kira begitulah. Apapun modelnya, tapi bahwa ada ilmu melepaskan yang berguna dalam hidup kita untuk kesehatan mental, yang lebih tinggi untuk kesehatan spiritual. Sebab teladannya siapa? Tuhan Yesus. Jadi ilmu ini ilmu tinggi. Kalau Tuhan Yesus nggak melepaskan, kita nggak selamat. Apa yang beliau lepaskan? Kemahakuasaan beliau di surga. Maka firman Tuhan katakan ia melepaskan kemahakuasaan itu sehingga dapat wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau beliau nggak melepaskan kemahakuasaan itu, bahasa gampangnya enak-enak aja di surga kan, kamu selamat nggak selamat, masuk surga masuk neraka terserah. Tapi Tuhan melepaskan kemahakuasaan sebagai putra Allah yang abadi itu, bahasa gampangnya putra abadi di surga turun ke bumi, berarti ada yang beliau lepaskan. Jadi melepaskan jalan keselamatan, melepaskan jalan kesehatan kejiwaan, melepaskan itu jalan mengikuti Tuhan. Yuk belajar yuk, punya keikhlasan agar hidup kita lebih bahagia. Shalom alaikum.